Shalom bro dan sis. Pro M. Pro M. Maju, maju, maju. Kenapa kita Pro M harus maju-maju? Karena kita adalah profesional yang harus selalu maju dimanapun kita berada. Amin bro dan sis. Wow. Saya akan memulai dengan satu firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 yang intinya adalah berbicara soal kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya telah datang atas hidup kita. Amin bro dan sis. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Apapun yang sudah lama itu berlalu. Kita jangan jadikan sebuah hal-hal yang lama itu menjadi hambatan buat kita bergerak pada hari ini. Amin bro dan sis. Ngomongin soal firman ini bro dan sis, ini berbicara soal bagaimana mentalitas kita juga. Mentalitas kita di dunia kerja. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya mindset yang baru. Kita harus punya satu pola pikir yang baru. Kita harus punya untuk hari-hari ini punya satu kebiasaan yang baru di dalam pekerjaan kita maupun di dalam bisnis kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh lembut, tetapi mentalitas kita harus kuat. Amin bro dan sis. Oke, di tengah mentalitas kita untuk kita berubah, bagaimana kita di dalam dunia kerja. Hari-hari ini realitanya adalah kita dituntut untuk menjadi pribadi yang selalu luar biasa dimanapun kita berada. Kita selalu diajarkan hari-hari ini untuk menjadi seorang yang luar biasa, pokoknya harus jadi luar biasa dah. Para motivator biasanya mengatakannya, Taipan, Kaya juga mengatakannya, bahkan banyak orang-orang mengatakannya kita harus menjadi luar biasa. Tapi bro dan sis, tahukah kita? Ketika kita dituntut ke dalam pengejaran kita menjadi luar biasa, dan ketika kita berespon salah, kita merasa harus menjadi seorang yang sangat istimewa. Karena itu bro dan sis, tema hari ini saya buat bro dan sis di tempat ini adalah tentang rezim istimewa. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini berbicara soal rezim yang istimewa bro dan sis. Kita bagaimana melihat kita terjebak di dalam keistimewaan kita hari-hari ini. Baik di dalam pekerjaan, karir, maupun di dalam pelayanan kita. Mungkin bro dan sis bertanya, apa sih istimewa itu? Tapi tenang bro dan sis, hari ini saya tidak akan bikin bro dan sis pusing kayak lagu Cinta Aurora. Yang bikin pusing kita 7 keliling. Tapi kita sama-sama mau belajar. Amin bro dan sis. Oke, apa itu istimewa yang tipikal pertama yang harus kita belajar adalah bagaimana istimewa tipe pertama adalah bagaimana saya harus luar biasa dan kalian semua payah. Dan saya berhak mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Ini istimewa tipe ini adalah saya dapatkan dari yang saya baca dari bukunya Mark Manson tentang bagaimana keistimewaan itu membuat kita menjadi kendala kita, menjadi hambatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Istimewa tipe 1 adalah tentang saya luar biasa, Anda payah, dan saya harus berlaku mendapat perlakuan istimewa. Hari-hari ini kita bro dan sis, tahukah kita juga kadang sering kali mengalami merasa kita lebih luar biasa dari orang lain. Sehingga kita menganggap setiap orang itu payah, menganggap setiap orang itu kayaknya nggak bisa apa-apa dan kita lebih luar biasa dari orang dan kita harus mendapat perlakuan istimewa. Benar bro dan sis? Benar apa betul? Yang hari-hari ini terjadi di dunia kerja, kalau tidak ada, bagaimana kita bisa lihat di dalam dunia kerja, seorang atasan merendahkan bawahan. Itu termasuk tipikal istimewa tipe 1. Bagaimana seorang kita senior merendahkan seorang bawahan. Itu termasuk istimewa tipe 1. Karena kita merasa kita lebih luar biasa. Kita sebagai atasan, kita lebih hebat dan lebih luar biasa daripada bawahan kita. Dan bawahan kita anggap itu payah. Dan itu adalah satu hal yang menjadi sebenarnya penghambat kita untuk menjadi kita bagaimana kita menjadi luar biasa. Ya, jadi bro dan sis, dari satu hal ini juga, kita juga bisa belajar bagaimana istimewa tipe 1 itu juga, kita bisa lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab juga mereka mengalami apa yang seperti ini, istimewa tipe 1. Dia luar biasa dan orang lain payah. Contohnya, kita bisa lihat di dalam Goliat, Simpson, Saul, Yusuf, ahli Taurat atau Farisi. Contohnya,
Kita di dalam Alkitab, seorang ahli Taurat atau Farisi, bagaimana mereka merasa lebih hebat dari orang lain dalam hal iman mereka. Bagaimana mereka lebih hebat dalam hal doktrin yang mereka pegang daripada orang lain. Termasuk ahli Taurat itu merasa lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Itu pada akhirnya kan kita bisa melihat bagaimana ahli Taurat itu pada akhirnya mereka nggak bisa berubah. Ya karena itu, karena mereka merasa diri lebih istimewa, akhirnya mereka lebih hebat, akhirnya mereka tidak mau berubah. Nah itu yang seringkali menjadi hambatan kita bro dan sis di dalam dunia kerja kita hari-hari ini. Kita kadang nggak mau berubah, karena kenapa? Karena kita merasa kita udah hebat, kita merasa kita udah pintar, kita merasa kita udah lebih daripada orang lain. Nah bro dan sis, kita juga mau belajar, di samping itu, seberapa banyak di antara kita, bro dan sis, hari-hari ini bagaimana kita menjadi satu pribadi. Bagaimana kita, ketika kita di dunia kerja, kita merendahkan orang lain, meremehkan orang, atau kita mengkritik orang lain tanpa batas, tanpa kita memberikan solusi, ya kita sedang hari-hari ini sedang terjebak di dalam istimewa tipe 1 itu. Mungkin kita seringkali di dalam pekerjaan, karir kita suka mengkritik. Mengkritik boleh, tapi kita harus tahu bagaimana memberikan solusi. Dan itu termasuk kita terjebak dalam istimewa tipe 1. Tapi di satu sisi bro dan sis, ada juga satu jenis istimewa, bagaimana kita merasa kayaknya kita tuh kayak korban. Kita merasa kita tuh jadi kayak pantas perlu dikasihani. Kita ketika di dunia kerja kita merasa ya saya nggak bisa karena dia kan diperlakukan sama bos lebih baik, karena dia masih keluarga jam bos atau apa. Akhirnya kita merasa kita payah. Nah di dalam istimewa yang jenis ini adalah istimewa yang saya katakan adalah istimewa tipe 2. Yaitu saya payah, dan kalian semua luar biasa, dan saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Kita merasa diri kita lebih payah dari orang, dan orang lain lebih luar biasa. Sehingga kita kadang ngerasa, kita maunya diperlakukan istimewa. Karena kita merasa korban kan, kita korban, jadi kita pengen diperlakukan istimewa, lebih dispesialkan, baik di kerja, di pelayanan, baik di dalam bisnis kita. Kayaknya oh ya, sekarang lagi COVID, bisnis saya lagi sedang susah. Atau mungkin sekarang, oh ini lagi COVID, saya lagi sedang mengalami misalnya, oh gaji saya dipotong 50%, atau mungkin saya lagi ngalamin apa, oh saya di PHK atau apa. Jadi kita merasa diri kita payah dan orang lain lebih luar biasa, yang pada akhirnya membuat kita berhak. Coba kita lihat, ketika kita alami dalam hal seperti itu, kita merasa kita berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Istimewa itu sebenarnya nggak salah bro dan sis. Istimewa yang benar adalah ketika Tuhan memberikan kita hal yang istimewa. Istimewa adalah bagaimana ketika Tuhan melayakkan apa yang sebenarnya kita tidak pantas dapatkan. Dan istimewa ketika kita minta orang lain memperlakukan kita istimewa, itu yang salah. Dan itu yang nggak boleh. Jadi bro dan sis, kembali lagi ke istimewa tipe 2, kita seringkali juga kadang terjebak. Kita sebagai seorang pribadi, baik di dalam kerja, pelayanan, maupun di dunia, apapun kita hari-hari ini, kadang kita juga bisa terjebak dalam dua hal ini, istimewa tipe 1 dan istimewa tipe 2. Jadi kadang kita bermain biasa di putaran di istimewa 2 jenis itu aja. Contohnya, kalau kita mau lihat di toko Alkitab, istimewa tipe 2 ini juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Contohnya Adam, Hawa, orang sakit di kolam Bethesda, dan Kain, dan lain sebagainya. Kain, saya kasih contoh. Kenapa saya katakan dia termasuk istimewa tipe 2? Karena kenapa? Waktu bagaimana ketika Tuhan tidak mengindahkan korban pemberiannya, dan Tuhan lebih mengindahkan pemberiannya kepada Habel, dia merasa dirinya kayak nggak layak. Coba kita baca dan kita bayangkan. Bagaimana ketika kita sama-sama, kita contohnya kasih sesuatu lah contohnya ya. Kita contohnya kasih sesuatu kepada Kak Roy. Saya kasih Kak Roy dan Kak Stanley kasih hadiah ke Kak Roy. Dan hadiah dari saya diterima sama Kak Roy, dianggap, tapi hadiah Kak Stanley nggak dianggap. Gimana? Pasti ada rasa, kita merasa, berarti kayaknya saya payah mungkin ya. Dan dia
lebih luar biasa atau apa. Nah, itu kadang kita sering terjebak di dalam hal-hal itu. Kenapa ada namanya iri hati dan dengki? Iri hati, dengki itu sumbernya dari istimewa tipe 2. Kita harus tahu sumbernya dulu. Bagaimana kita seorang pribadi, kita di dunia kerja. Kadang kita bisa iri hati, dengki atau apapun. Itu karena kita terjebak ke dalam sumber mentalitas kita, yaitu di istimewa tipe 2, yaitu saya payah dan semua orang luar biasa. Amin bro dan sis? Kira-kira paham ya bro dan sis ya? Nah bro dan sis, yang manakah diri bro dan sis yang hari-hari ini bro dan sis lebih alami? Saya yakin dan saya percaya bro dan sis juga mengalami seperti itu. Apakah bro dan sis lebih mengalami yang istimewa tipe 1, yang artinya adalah saya luar biasa, kalian payah, sehingga saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Atau mungkin yang lebih ke tipe kedua, yaitu saya payah dan kalian luar biasa dan saya berhak mendapatkan perlakuan lebih istimewa. Dalam dua hal ini, itu yang seringkali menghambat kita untuk menjadi pribadi yang lebih berhasil. Bagaimana kita menjadi sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih berhasil. Contohnya, saya kemarin ketika lagi ada satu contoh yang di istimewa tipe 2. Jadi kemarin saya lagi pengen mempersiapkan, kira-kira kita kan nanti sekedar promo juga ya bro dan sis ya. Kita minggu depan, akhir bulan ini kita ada talk show. Jadi ketika kita mau talk show, jadi saya pikir kayaknya talk show-nya seperti apa ya konsepnya. Jadi saya nonton di YouTube, tak sengaja saya nonton YouTube ada satu talk show-nya di mana salah satu narasumbernya adalah seorang peserta dari kayak itu ikut ajang model. Dia cerita bagaimana ketika dia ikut ajang model itu, dia cerita bagaimana dia kayaknya seolah-olah dia tuh kayak korban. Gitu. Seolah dia korban dan seolah dia ditindas lah sama model-model yang lain. Tapi ketika itu saya coba pastiin lagi ajang model apa sih yang dia ikut. Jadi habis itu saya cuplikan beberapa saya nonton. Ternyata malah sebenarnya yang saya lihat, bukan dia yang jadi korban, sebenarnya dia juga pelaku. Dia yang pelaku yang membuat orang sebenarnya nggak suka sama dia, yang akhirnya dia merasa seolah-olah dia korban. Nah bro dan sis, cerita seperti ini saya yakin juga kadang kita alami di dunia kerja. Kadang kita merasa kita korban. Korban dari istilahnya kayak tadi yang saya bilang, adalah kita korban bagaimana, bos kita lebih mengistimewakan keluarga dia. Bos kita lebih mengistimewakan senior. Bos kita lebih mengistimewakan kayaknya orang-orang tertentu. Atau mengistimewakan gender tertentu. Atau mungkin suku tertentu diistimewakan. Jadi bro dan sis, satu kebenaran yang kita tahu adalah bahwasanya kita tidak boleh pernah merasa bahwa kita lebih istimewa. Sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh memiliki satu perasaan bahwa kita lebih istimewa dari orang. Kenapa saya katakan seperti begitu? Di Alkitab ada tertulis. Oke, bro dan sis, saya coba kasih bro dan sis ya, waktu kira-kira 30 detik. Coba bro dan sis temukan kata istimewa di dalam Alkitab yang ada di bro dan sis. 30 detik. Diketik di kata pencarian di Alkitab. Ada nggak kata istimewa itu? Oke, coba bro dan sis, temukan kata istimewa dalam Alkitab. Ada nggak Tuhan tuh bilang istimewa seperti apa? 30 detik. Ada bro dan sis menemukan? Kalau ada boleh bantu saya untuk membacakannya boleh. Satu ayatnya aja. Ada bro dan sis? Ada? Saya yakin pasti kita menemukannya. Ada bro dan sis? Atau bisa bantu saya untuk bacakan firman-Nya? Satu ayatnya aja. Kenapa kita tidak boleh merasa pantas untuk diperlakukan istimewa dari orang lain? Ada bro dan sis?
Kayaknya ada yang udah menemukan, boleh bantu saya baca? Ada yang udah dapat, boleh lambaikan tangannya bro dan sis? Ada? Udah? Boleh dibantu dibaca? Ada? Ada apa nggak ada nih? Ada bro dan sis? Atau saya bacakan aja gimana? Ada ya? Oke. Coba kita buka di Nahum 34 ayat 5. Kenapa saya katakan istimewa itu kita tidak boleh merasa pantas diperlakukan istimewa. Di Nahum 34 ayat 5 tulis berkata, coba kita sama-sama baca bro dan sis, boleh ya? Nahum 34 ayat 5, yuk kita baca-baca sama-sama bareng bro dan sis. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Nah, ini satu contoh buat kita. Kenapa kita tidak boleh merasa pantas diperlakukan istimewa. Pasukan-pasukan ini mereka kan diperlakukan secara istimewa untuk dikerahkan waktu mereka perang. Tapi pada akhirnya apa yang didapatkan mereka? Mereka dapatnya adalah mereka tersandung dan jatuh. Nah, ada satu lagi firman-Nya di Kisah Para Rasul 44 ayat 36 yang berkata adalah, sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Nah, sama juga ini, ketika mereka yang mengaku dirinya istimewa, akhirnya apa yang mereka dapatkan? Sebabnya mereka merasa diistimewa, apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan akhirnya bukan hal yang baik. Jadi bro dan sis, yuk kita sama-sama belajar. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita berespon tidak tepat. Kadang kita berespon kurang benar. Ketika Tuhan sudah membuat diri kita istimewa, tapi kita perlu merasa lebih istimewa atau perlu diperlakukan istimewa. Nah, bro dan sis, kita harus sama-sama belajar dalam hal-hal seperti itu. Nah, dalam hal seperti ini bro dan sis, apa yang terjadi seperti yang saya tadi katakan? Fail. Oke, bro dan sis, mungkin setelah hal-hal seperti ini, mungkin bro dan sis juga bertanya, jika saya tidak menjadi istimewa, jadi untuk apa saya hidup di dunia ini? Nah, kita bro dan sis, mungkin itu yang menjadi pertanyaan bro dan sis hari-hari ini. Mungkin setelah mendengar firman ini, mendengar khotbah ini, mungkin bro dan sis bertanya kan, kalau saya tidak menjadi istimewa, untuk apa saya hidup di dunia ini? Kembali lagi bro dan sis kepada firman yang pertama kali saya sampaikan di 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang artinya, yang lama kalau kita memiliki, mungkin kita merasa, oh saya termasuk golongan yang istimewa tipe 1. Atau mungkin, oh saya termasuk istimewa tipe 2. Ya udah, itu yang sudah berlalu. Hari ini, kita ketika mendengar satu kebenaran ini, kita belajar menjadi pribadi yang baru. Menjadi sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Jadi bro dan sis, tahukah kita? Kita itu tidak istimewa. Tapi Tuhan membuat kita itu berharga. Kita itu berharga bro dan sis. Hati-hati dengan kata berharga dan istimewa. Ada dua hal yang mirip tetapi sangat-sangat beda. Beda dalam respon, beda dalam arti, beda dalam pemahaman, beda dalam mindset kita. Dan kita harus tahu bahwasanya karena kita itu berharga. Jika saya tidak boleh menjadi istimewa di dunia ini, untuk apa saya ada di dunia ini? Ya karena kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan. Kita berharga bukan karena kita dengan perbuatan kita, tapi kita berharga karena Tuhan yang melayakkan kita. Dan itu bukan boleh menjadi satu keistimewaan kita untuk kita menjadi, ketika di dunia kerja kita jadi kesombongan kita. Menjadi satu keistimewaan kita. Amin bro dan sis?
Oke, bro dan sis. Yuk, ada satu hal yang kita juga harus belajar, bro dan sis. Bagaimana kita belajar dari satu tokoh Alkitab. Seorang Raja Daud. Di Mazmur 32 ayat 5, bagaimana Raja Daud, dia mengaku dosa-dosanya. Jadi seperti yang saya katakan, kalau kita bro dan sis, hari-hari ini, kita terjebak dalam istimewa yang tipe 1, atau istimewa tipe 2. Yuk, kita sama-sama kita belajar, dan kita mau sadari, dan kita akui, kita mau berubah bro dan sis. Amin bro dan sis. Saya percaya bro dan sis, hari-hari ini pasti kita mau berubah menjadi lebih baik. Amin bro dan sis. Amin. Suaranya mana nih? Amin bro dan sis, mau berubah? Amin ya. Oke. Jadi kita belajar bagaimana ketika satu respon dari dari Raja Daud, dia berespon benar ketika dia ditegur. Dia berespon benar ketika dia mendapatkan satu hal, bahwasanya dia ditegur Nabi Nathan, bahwasanya dia melakukan dosa. Yang pada akhirnya dia berespon benar dan dia mau bertobat bro dan sis. Dia mau bertobat menjadi lebih baik. Kalau kita coba pikir, kita seorang raja. Kita seorang pimpinan. Kita seorang mungkin yang lebih senior lah. Kadang-kadang kita ditegur orang mau ngapa enggak? Belum tentu mau ya. Tapi satu hal yang hebat dari Raja Daud adalah dia ketika dia ditegur dan dia mengakui. Dan dia mau bertobat. Dan itu hal yang kita juga harus sama-sama belajar hari-hari ini. Bukan hanya soal hal-hal yang istimewa ini bro dan sis. Bukan hal tentang istimewa tipe 1, saya lebih luar biasa dan orang lain payah. Atau saya payah, orang lain luar biasa. Bukan hal itu aja, tetapi banyak bro dan sis. Ya bro dan sis, istimewa tipe 1, istimewa tipe 2. Kita hidup pasti sering berputar di dalam area-area seperti itu. Tapi satu hal yang kita tahu adalah kalau kita harus bagaimana kita menjadi yang lebih baik. Itu aja. Itu yang lebih penting dan sangat penting. Kita sadari dan kita akui. Apapun setiap keterbatasan kita, apapun setiap paradigma kita yang lama, apapun setiap mentalitas kita yang lama yang sebenarnya itu bukan satu kebenaran, kita harus belajar untuk berubah. Kayak tadi sama. Tadi saya ada sharing sama Kak Roy tentang satu hal, tentang mentalitas juga. Itu juga membuat saya harus benar-benar harus berubah juga dalam hal satu mentalitas juga. Jadi bro dan sis, kita sama-sama berubah. Kita sama-sama kita bagaimana kita sadari dan akui. Tapi bagaimana kita bisa sadari dan akui, kita harus tahu dulu posisi kita saat ini di mana. Posisi kita saat ini ada di mana. Kayak ibaratnya kayak GPS, kita mau kemana dulu nih. Misalnya sekarang saya mau ke Tanjung Uncang, posisi saya di mana? Di Nagoya atau di Batam Center? Kalau saya udah tahu posisi saya di Nagoya, saya bisa langsung tahu saya bagaimana saya harus ke Tanjung Uncang. Tapi kalau saya nggak tahu posisi saya saat ini, bagaimana saya bisa ke Tanjung Uncang? Sama bro dan sis, kita ketika kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus sadari, akui. Dan kita harus tahu kondisi kita hari ini. Bukan kondisi kita kemarin. Kondisi kita hari ini, itu kita harus tahu dulu. Dan bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik, itu adalah bagaimana ketika kita tahu dan kita akan berubah. Karena kita udah tahu kan kondisi kita akan tahu bahwa bisa berubah. Dan kita harus bagaimana respon kita memilih dan bertindak. Jadi bro dan sis, bagaimana caranya? Mungkin di bulan yang lalu saya juga sempat udah sharing kepada bro dan sis bagaimana kita berubah. Bagaimana kita berubah dalam membentuk sebuah kebiasaan kita, mindset kita, dalam berubah dalam hal sikap kita atau apapun yang kita kerjakan. Yaitu seperti yang tadi saya bilang, kita harus tahu posisi kita dulu. Kita harus tahu identitas kita dulu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita baru di dalam Kristus Yesus. Seperti di 2 Korintus 5 ayat 17, kita ciptaan baru. Setiap pagi kita harus sadari, kita katakan kita ciptaan yang baru. Baik di dalam kerja, pelayanan, atau apapun. Kita ciptaan yang baru. Kalau kita udah tahu hal ini, kita baru tahu bisa kita mau berubah seperti apa. Gak mungkin kita mau jadi seorang pemusik, tapi kita membuat kebiasaan kita adalah kebiasaan seorang akuntan. Atau bagaimana kita pengen menjadi seorang akuntan,
kita belajarnya adalah belajar musik. Nggak bisa, sama. Jadi kita harus tahu dulu identitas kita seperti identitas baru kita di dalam Kristus, kita baru bisa berubah seperti yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, baik di dunia kerja, di keluarga, maupun dimanapun, termasuk dalam pelayanan. Nah, bro dan sis, dalam graf kurva ini kita bisa melihat yang garis merah, mungkin bro dan sis sudah tahu ya, seperti yang sebulan lalu saya katakan, garis merah itu adalah ekspektasi kita. Ketika kita mau berubah, kita punya satu ekspektasi, dan kita harapkan seperti garis merah itu, langsung naik, langsung mau berubah. Tapi pada kenyataannya adalah, kita perubahan itu datangnya biasanya dari garis biru. Perlahan-lahan baru kelihatan hasilnya. Walaupun sebenarnya sudah berubah, tapi kelihatannya akan nampak itu ketika ada proses panjangnya. Nah, kita di dalam ketika satu titik seperti ini, mungkin kita di titik hijau. Kadang kita udah berpikir, kayaknya aku udah coba berubah, tapi kenapa saya nggak bisa berubah? Saya udah coba berubah, udah lama, dan orang kadang menilai kita belum berubah. Ya, itu urusannya orang. Yang penting kita tetap jangan menyerah untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Termasuk dalam kebiasaan kita, skill kita, terutama skill kita. Kayak saya bilang, kita contohnya mau jadi akuntan. Ya kita harus belajar bagaimana menjadi akuntan. Bagaimana tentang menjadi seorang pembukuan seperti apa, terus banyak hal. Sama seperti itu bro dan sis. Kadang yang menjebak kita adalah ketika kita seperti tadi, merasa kita pantas diperlakukan istimewa. Sehingga kita nggak mau berubah. Karena kan kita udah istimewa, ngapain aku berubah? Aku kan udah hebat, ngapain aku berubah? Aku udah lebih hebat dari orang, ngapain aku berubah? Itu yang menjadi hambatan. Makanya bro dan sis, kita harus benar-benar paham tentang bagaimana istimewa ini. Sehingga kita bisa berubah lebih baik. Tidak peduli dengan usia kita. Apakah usia kita masih muda? Apakah usia kita mungkin udah umur berapa atau bagaimana? Kita adalah seorang manusia yang akan terus berubah. Zaman aja bisa berubah, apalagi kita pasti harus berubah bro dan sis. Nah seperti itu. Jadi bro dan sis, yuk sebelum saya akhiri, saya mengawali dengan firman Tuhan kepada bro dan sis. Saya juga akan mengakhiri di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita saksikan video berikut ini bro dan sis. The art of winemaking. Most grown-ups at that time knew that new wine ferments and increases in volume as gases are formed, and new wineskins have the capacity to stretch. However, old wineskins have already stretched out to the maximum and cannot stretch more. So when it is filled with new wine, it does not have space for the gases, so it bursts. Oke, bro dan sis. Ini video ini adalah berbicara tentang Lukas 5 ayat 37 sampai 39. Yaitu, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ini ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Jadi bro dan sis, anggur yang baru itu berbicara tentang paradigma yang baru. Anggur yang baru bagaimana tentang hal-hal yang baru yang akan Tuhan bukakan di dalam hidup kita. Anggur yang baru berbicara tentang bagaimana ada kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam hidup kita. Sedangkan kantong kulit yang tua itu berbicara soal mindset kita yang tidak mau berubah, kebiasaan kita yang tidak mau berubah, kebiasaan kita yang merasa diri kita lebih istimewa atau kita terjebak dari istimewa tipe 1 atau tipe 2, itu yang membuat kita tidak bisa berubah. Sehingga ketika firman ini berkata anggur yang baru diletakkan di kantong kulit yang tua, dia akan menjadi sia-sia. Bagaimana Tuhan mau isikan hal-hal yang baru di dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang besar? Bukan hanya Tuhan, bos kita. Bagaimana dia mau kasih kita hal-hal yang baru, mungkin mau naikkan kita, kasih kita naik jabatan. Kalau kita aja dengan mentalitas aja masih seperti begini hari-hari ini. Kita kadang, dia lebih naik jabatan duluan, kenapa saya belum? Kadang kebiasaan kita yang sebenarnya harus diperbaiki. Kita terjebak di dalam kantong yang tua. Jadi itu ketika seperti itu menjadi sia-sia bro dan sis.
Dan satu hal yang harus kita tahu, tidak seorang pun yang telah minum anggur tua akan ingin minum anggur yang baru. Tidak seorang pun yang punya paradigma yang lama, mereka mau punya paradigma yang baru. Tidak semua orang yang pengen punya sebuah kebiasaan, sebuah idealis. Kadang jujur, bro dan sis, umur kita adalah umur yang sudah idealis. Tapi hati-hati, kita harus cross check, idealis yang kita punya, itu idealis yang benar atau idealis yang kurang tepat. Kadang-kadang kita sudah terjebak di dalam hal-hal seperti itu, bro dan sis. Jadi kadang kita terjebak dengan idealis yang lama kita, membuat kita nggak mau berubah. Sama, jika seorang pun yang telah minum anggur tua, mereka mau minum anggur yang baru. Jadi bro dan sis, seperti tadi saya bilang, saya mengawali dengan firman Tuhan, saya akan mengakhiri dengan firman Tuhan ini. Satu hal yang kita harus tahu bro dan sis, kita harus berubah. Dan kita pasti bisa berubah. Dan perubahan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus Yesus dimanapun kita berada. Serupa dengan Kristus Yesus baik di dalam karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, maupun pelayanan kita. Jadi serupa Kristus itu bukan hanya soal di pelayanan, tapi di bagaimana pekerjaan kita. Bukannya firman Tuhan berkata, supaya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana kalau kita tidak berubah, orang bisa melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin bro dan sis. Yuk kita sama-sama kita bangkit berdiri bro dan sis. Dan satu hal bro dan sis, satu hal yang harus kita belajar benar-benar adalah pribadi Kristus Yesus. Kristus Yesus tidak pernah merasa dirinya istimewa ketika ia ada datang di dunia ini. Kalau dia istimewa, dia merasa dia lebih istimewa, lebih pantas merasa istimewa. Dia tidak akan ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Ngapain aku datang ke dunia ini? Kalau biarin aja lah manusianya berdosa lah, paling nanti di bumi hanguskan. Tidak, tapi Tuhan tidak pernah merasa dia pantas mendapat istimewa sehingga dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Satu hal yang kita tahu adalah kita berharga, bro dan sis. Dari kita berharga, kita bisa berubah menjadi satu hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru kita. Bagaimana kebiasaan kita di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita berubah, orang-orang akan melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Amin bro dan sis. Yuk kita sama-sama.